Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Sultan Baiduri dari kelas 12 RPL 2 ingin menjelaskan dan memvideokan aplikasi yang saya buat untuk tugas UKK tahun 2017 Poliklinik. Aplikasi ini berguna untuk merekod setiap transaksi yang dilakukan oleh Poliklinik. Tes kedua, mohon perhatian panggilan untuk daftar pasien audit. Aplikasi ini berguna untuk memudahkan setiap transaksi yang dilakukan oleh klinik. Langsung saja menuju ke bisnis prosesnya. Pertama-tama resepsionis login. Ketika resepsionis login, resepsionis dapat melihat menu-menunya. Master data pasien, dia bisa meregister pasien baru dan melihat data pasien. Dia juga bisa melihat data waiting list atau daftar tunggunya, bisa membuat meregister daftar tunggu baru dan melakukan transaksi pembayaran ketika pasien sudah selesai diperiksa. Pertama, buat register pasien, nama pasien saya sendiri, masukkan nomor identitasnya, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, alamat. Submit. Pasien berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat langsung data pasien yang sudah ditambahkan. Baru ditambahkan. Saat terregister pun sistem otomatis membuat kartu pasiennya. Ini adalah contoh tampilan kartu pasien yang dibuat otomatis ketika register pasien. Ketika pasien sudah terregister, pasien tersebut diregistrkan kembali untuk ke daftar tunggunya. Submit. Pasien tersebut terregister dalam daftar tunggu. Pasien, nama pasiennya saya terregister dalam pasiennya. Selesai waiting. Ketika sudah pasien tersebut ketika terregister dalam daftar tunggu adalah waiting. Ketika sudah giliran pasien tersebut masuk ke dalam ruangan dokter, klik opsi masuk. Kemudian pasien ini akan datanya terkirim ke dokter. Sekarang dokter login. Ini adalah dokter. Ketika dokter login seperti ini, datanya seperti ini. Data ini adalah data yang dikirim ketika dari daftar tunggu yang dibuat oleh resepsionis. Diklik button submit untuk masuk. Datanya akan terkirim ke dokter waiting listnya. Nomor antrean ini, ketika selesai konsultasi, dokter akan membuatkan resep. Saya pria, oke. Penyakit dan deritanya demam. Pilih obat, dokter akan memilih obatnya. Kode flu dan batuk. Submit. Resep berhasil dikirim. Resep berhasil dikirim ini akan terkirim ke user dengan level apoteker. Apoteker akan menerima resep yang telah dibuat oleh dokter untuk dibuatkan obatnya atas dasar resep yang telah dibuat. Apoteker seperti ini, memiliki menu navigasinya master data. Apoteker bisa membuat obat dan melihat obat, bisa membuat obat, register obat baru,
dapat merubah stok obatnya, perhatikan dengan nama obatnya Akran film Quieted 50 mg, kita ubah jumlah obatnya menjadi 50. Update, dia bisa mengupdate data obat. Nah, tadi resep yang kita buat, yang dibuat oleh dokter akan terkirim menuju ke menu requested resep. Demam, di sini nama pasien tidak tampilkan karena memang tidak diperlukan oleh apoteker. Apoteker hanya memerlukan data obat yang harus dibuat, harus disiapkan. Seperti ini. Apoteker menginput jumlah obat. Submit. Ketika submit, data yang tadi otomatis menghilang karena sudah dibuatkan resepnya. Jadi data yang ditampilkan di request resep ini hanya list resep yang belum dibuatkan obatnya oleh apoteker. Kemudian setelah apoteker membuat resep yang tadi, membuat obatnya, resep yang dibuat tadi, data tersebut dikirimkan ke resepsionis kembali. Data tersebut dikembalikan untuk dilakukan transaksi pembayaran. Data tersebut masuk ke dalam tabel ke menu navigasi pembayaran yang tadinya datanya kosong. Ketika resep sudah dibuatkan oleh apoteker, resep telah dibuatkan obatnya oleh apoteker akan terkirim ke resepsionis kembali untuk ditebus obatnya dan melakukan pembayaran. Ini adalah detail resep yang telah dibuat. 12 detail resepnya telah dibuat totalnya. Kemudian masukkan uang pembayarannya. Totalnya Rp911.200 untuk kita input data uang cashnya 1 juta. Submit. Kita juga menghitung kembaliannya Rp88.800. Yes. Selesai, transaksi telah diselesaikan. Cukup mudah. Data tersebut terrecord semua oleh user admin. Ini adalah navigasi admin. Admin dapat melakukan semua transaksi, membuat obat, menulis obat, dapat menulis obat, buat poliklinik, meregister dokter, melihat dokter, semuanya data lengkapnya, register pasien, lihat pasien, semua navigasi dimunculkan di admin. Kemudian dia dapat data rekapitulasi transaksi tahun ini, semua data terrecord. Kalau transaksi bulan Februari ada 8, pada bulan Maret ada 1, bulan Februari ada Rp35.732.220, pada bulan Maret ada Rp1.461.405. Dalam bentuk tabularnya juga ada. Ini berupa data tampilan rekapnya, dan ada juga berupa kertasnya ada di sini, data transaksi. Ini adalah tampilan dan laporan transaksi semuanya. Semua transaksi terrecord oleh sistem. Tadi ada satu yang kita lihat di list request, di menu request resep, satu lagi sebagai apoteker belum dibuatkan obatnya. Di sini pun terrecord datanya. Dan ada satu menu, itu menu config database, berguna untuk
membackup data seandainya diperlukan. Ada buat backup baru. Ikut backupnya. Ini adalah backup yang sudah saya siapkan sebelumnya. Sudah delete. Ya, semuanya beberapa fitur yang ada dalam sistem aplikasi Poliklinik ini. Dia dapat membuat datanya juga. Ini ganti user profile. Berikut adalah apa yang bisa saya tampilkan dalam aplikasi Poliklinik yang saya buat untuk tugas UKK tahun 2017 ini. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.